Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di dalam video pembelajaran untuk belajar matematika. Ya, sebelumnya mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk meminta pertolongan Tuhan agar boleh mengerti apa yang akan kita pelajari. Materi yang berikutnya adalah mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Tips mengerjakannya adalah ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Jadi cari bentuk pecahan yang kalian anggap mudah untuk kalian kerjakan. Apakah mau dijadikan sama-sama ke pecahan desimal atau mau dijadikan ke pecahan biasa, itu tergantung pada yang kalian anggap mudah untuk kalian ubah ya. Contoh soal yang pertama adalah urutkan pecahan berikut dari yang terkecil 0,32, 0,6, 2,12, 1,68, dan 0,94. Ini masih cukup mudah ya karena bentuknya sudah sama, yaitu sama-sama pecahan desimal. Jadi kita tinggal melihat angka-angkanya. Nah, untuk mengurutkannya, ini diminta kita dari yang terkecil. Jadi kita lihat nih, di depan, angka paling depan itu yang kita bandingkan dulu, ya, angka satuan. Kalau 0,32 di depannya 0. Angka yang kedua 0,6 di depannya juga 0. Lalu yang berikutnya 2,12 di depannya 2. 1,68 di depannya angka 1 dan 0,94 adalah di depannya 0. Jadi kita pilih angka yang terkecil, yaitu angka 0 karena kita diminta urutkan dari yang terkecil. Di sini ada 3 angka yang di depannya angka 0. Ada 0,32, 0,3, 0,6 dan 0,94. Kita lihat angka di belakang koma ya, angka pertama di belakang koma itu kita bandingkan. Yang mana yang paling kecil ya? Kita lihat. Yang pertama 0,32. Angka di belakang komanya adalah 3. Lalu di angka 0,6, angka pertama di belakang komanya adalah 6. Dan yang ketiga 0,94, angka pertama di belakang komanya adalah 9. Jadi kita bandingkan antara 3, 6, dan 9, angka mana yang terkecil? Itu adalah angka 0,32. Jadi urutannya yang pertama yang paling kecil adalah 0,32. Lalu dilanjutkan dengan angka 0,6. Lalu yang berikutnya adalah 0,94. Nah, angka-angka yang depannya 0 sudah habis. Sekarang kita lanjut ke angka berikutnya. Di antara 2,12 dan 1,68, yang lebih kecil adalah tentunya yang satuannya 1. Jadi, tentunya urutannya adalah 1,68 dulu, lalu yang paling besar adalah 2,12. Mem rasa ini masih cukup mudah ya untuk dipahami. Contoh soal yang kedua, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar 0,4, 1/2, 25%, 4/5, dan 1,75. Karena di sini bentuk pecahannya masih berbeda-beda, maka langkah pertama adalah kita harus samakan dulu bentuk pecahannya menjadi bentuk yang sama. Nah, Mem beri contoh jika kita ubah ke bentuk desimal, karena Mem anggap cukup mudah untuk mengubah berbagai bentuk pecahan ke bentuk desimal. Jadi kita buat kotak-kotak, kalian perhatikan kotak-kotaknya ya. Pada video part 1, kita sudah belajar cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Oleh karena itu, Mem anggap untuk mengubah pecahan ini sudah cukup mudah ya. Kita lihat pertama angka 0,4. Karena dia sudah desimal berarti tetap 0,4. Lalu angka yang kedua 1/2. Karena ini bentuknya pecahan campuran, jadi kita perlu rubah dulu menjadi bentuk desimal. Caranya adalah rubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 1 dikali 2 adalah 2, ditambah 1 sama dengan 3. Berubah menjadi 3/2. Jadi penyebutnya tetap penyebut 2. 3/2 kita jadikan menjadi pecahan desimal. Caranya adalah jadikan penyebutnya menjadi kelipatan 10. Apakah jadikan 10, 100, 1000, dan seterusnya.
Nah, kalau 2 bisa dijadikan 10. Caranya adalah dikalikan dengan 5. Jadi 2 dikali 5. Karena 2 dikali 5, maka pembilangnya tadi 3 kita kalikan 5. Jadinya 15. 3 kali 5, 15. Terus 2 dikali 5, 10. Jadi berubah menjadi 15 per 10. Makanya di bawah berubah menjadi 1,5. 15 per 10 artinya satu angka di belakang koma, yaitu 1,5. Yang berikutnya 25%. Nah, ini lebih mudah lagi. 25% artinya adalah 25 per 100. Penyebutnya sudah 100, berarti tinggal dirubah ke desimal. 100 artinya 2 angka di belakang koma. Ya, maka berubah menjadi 0,25. Lalu yang berikutnya 4 per 5. 4 per 5 kita rubah lagi menjadi desimal. Caranya jadikan penyebutnya menjadi kelipatan 10. 10, 100, 1000 dan seterusnya. 5 dikalikan 2 dapat 10. Maka 4 juga kita kalikan 2 menjadi 4 kali 2 8. Lalu 5 dikali 2 adalah 10. Menjadi 8 per 10. Maka ini berubah menjadi angka desimal satu angka di belakang koma, yaitu 0,8. Lalu yang terakhir adalah angka 1,75. Karena ini bentuknya sudah desimal, maka kita tidak rubah lagi. Jadi tetap 1,75. Sekarang tinggal kita lihat, urutkan dari yang terbesar. Kalau soal nomor 1 tadi diurutkan dari yang terkecil, soal nomor 2 kita harus urutkan dari yang terbesar. Lihat dulu angka satuannya. Yang paling besar di sini satuannya adalah 1, ya. 1,5 dan 1,75. Kita bandingkan. Di belakang koma, kita lihat angka di belakang koma. Angka pertama untuk 1,5 adalah angka 5. Sedangkan untuk 1,75 adalah angka 7 untuk angka pertama di belakang koma. Jadi kita pilih yang terbesar. Maka urutannya yang pertama adalah 1,75 dulu. Lalu diikuti dengan 1,5 atau bentuk awalnya adalah 1 per 2. Jadi di jawaban kita harus tuliskan dalam bentuk awal, ya, sebelum diubah menjadi pecahan desimal. Angka yang satuannya 1 sudah habis, hanya ada 2. Sekarang kita pindah ke angka yang satuannya 0. Kita bandingkan 0,4, 0,25, dan 0,8. Bandingkan 0,4, 0,25, dan 0,8. Caranya, lihat angka pertama di belakang koma. Untuk 0,4, angka pertamanya di belakang koma adalah 4. Untuk 0,25, angka pertama di belakang koma adalah 2. Dan untuk 0,8, angka pertama di belakang koma adalah 8. Kita pilih yang terbesar. Yang terbesar adalah 8. Baru diurutkan ke 4, lalu ke 2. Maka urutannya adalah 0,8 dulu, yaitu 4 per 5. Maka dituliskan di bawah. Urutan berikutnya adalah 4 per 5, lalu mengikut 0,4. Ya, dan yang terakhir adalah 0,25 atau bentuk awalnya adalah 25%. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi operasi hitung campuran bilangan pecahan. Jadi, aturan pengerjaannya sama dengan aturan pengerjaan pada bilangan bulat. Ya, yang pertama, kalau ada operasi dalam kurung, kerjakan dulu yang dalam kurung. Setelah operasi dalam kurung diselesaikan, lalu kita lanjutkan ke operasi yang lebih kuat, yaitu perkalian dan pembagian. Kalau ada yang perkalian dan pembagian sama-sama dalam satu soal, maka urutkan dari operasi yang paling kiri. Kalau misalnya perkalian duluan di paling kiri, maka kerjakan perkalian duluan, lalu setelah itu pembagian. Nah, setelah perkalian dan pembagian diselesaikan, lalu pindah ke yang paling lemah, ya, operasi pengurangan dan penjumlahan. Sama dengan yang tadi, kalau misalnya sama-sama di satu soal ada penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan operasi yang paling kiri. Nah, contoh soalnya 1,2 dikurang 0,5 dikali dalam kurung 3 per 4 dikurang 0,45 ditambah 4 per 5. Seperti yang tadi Mem sudah jelaskan, aturannya adalah kerjakan dulu operasi dalam kurung, ya. Operasi dalam kurung adalah 3 per 4 dikurang 0,45. Walaupun dia pengurangan, lebih lemah daripada perkalian dan pembagian, namun karena dia di dalam kurung, maka kita harus selesaikan terlebih dahulu. Cara pengerjaannya adalah
samakan dulu jenis pecahannya. Jadi di sini karena Mem anggap lebih mudah untuk mengubahnya menjadi desimal, maka 3/4 Mem jadikan desimal. Caranya ada di samping. 3/4 kita jadikan penyebutnya penyebut 10, 100, atau 1000 dan seterusnya, supaya nanti mudah dijadikan desimal. Dan langkahnya sudah membuat, jadi kalian tinggal perhatikan, dikali dengan 25 supaya nanti hasilnya 4 kali 25 adalah 100, menjadi 75/100, dan hasilnya adalah 0,75 karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Lalu yang berikutnya, setelah itu kita tinggal kurangkan. Setelah berubah menjadi 0,75, kurangkan dengan 0,45. Caranya adalah ada di kotak warna kuning. Ya, dikurangkan. Kalau dia pecahan desimal berarti kita harus luruskan letak komanya, ya. Luruskan letak komanya. Ini agak berbeda dengan pengurangan bilangan biasa. Jadi kalau desimal harus sejajarkan letak koma. Maka hasilnya adalah 5 kurang 5, 0, 7 kurang 4, 3, 0 kurang 0 tetap 0. Dan letak komanya juga sejajar. Maka hasilnya 0,30. 0,30 sama saja dengan 0,3 karena angka 0 yang sudah di belakang koma, di belakang angka berarti tidak berpengaruh lagi. Jadi kita tuliskan saja bentuk 0,3. Maka soalnya berubah menjadi 1,2 dikurang 0,5 dikali 0,3 tambah 4/5. Langkah selanjutnya adalah kita kerjakan yang lebih kuat. Karena di sini ada operasi pengurangan, perkalian, dan penjumlahan, yang lebih kuat adalah perkalian. Maka kita kerjakan dulu yang perkalian, yaitu 0,5 dikali 0,3. Caranya ada di kotak warna ungu. Perkalian seperti perkalian biasa, ya. Cara mengalikannya seperti perkalian biasa, hanya hasilnya nanti kalian letakkan letak komanya itu tergantung pada jumlah angka di belakang koma. Ya, misalnya nih 3 kali 5 adalah 15. Tulis 5, simpan 1. 3 kali 0 adalah 0, ditambah 1 adalah 1, maka menjadi 15. Lalu yang berikutnya, 0 kali 5 adalah 0. 0 kali 0 adalah 0. Maka kita jumlahkan menjadi 0,15. Lihat di soal, 0,5 adalah satu angka di belakang koma dan 0,3 satu angka juga di belakang koma. Kita jumlahkan, berarti hasilnya adalah 2 angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma ditambah satu angka lagi di belakang koma berarti hasilnya 2 angka di belakang koma. Maka letak komanya adalah di belakang 0, menjadi 0,15. Lalu dilanjutkan menjadi 1,2 dikurang 0,15 ditambah 4/5. Nah, karena di sini operasinya tinggal pengurangan dan penjumlahan, dua-duanya sama kuat. Berarti kita ikuti aturan, yaitu kita kerjakan dari sebelah kiri, yaitu 1,2 dikurang 0,15. Caranya ada di kotak sebelah kanan. Ya, seperti yang tadi di penjumlahan, letak komanya harus sejajar. Ini kalau penjumlahan dan pengurangan. Kalau soalnya perkalian tidak harus sejajar, ya. Tapi kalau pengurangan dan penjumlahan dia harus sejajar. Sekarang kita kurangkan 1,2 dikurang 0,15. Lihat kotak di sebelah kanan paling atas. Sejajarkan letak komanya, ya. Maka bentuknya menjadi seperti pada gambar. Lalu kita kurangkan. Sekarang aturannya seperti pengurangan biasa. Di belakang angka 2, pada 1,2 itu ada angka 0, tapi tidak dituliskan lagi, ya. Nah, 0 dikurang 5 tidak bisa, maka kita pinjam dari 2. Pinjam 2, pinjam satu angka dari 2 menjadi 10 kurang 5. Maka di angka 2 sisa 1 karena kita sudah pinjamkan ke samping, ya. Maka pengurangannya menjadi 10 kurang 5 adalah 5. Tadi 2 sudah berubah menjadi 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, dan di depan tetap 1, 1 kurang 0 adalah 1, menjadi 1,05. Seterusnya kita tinggal selesaikan penjumlahan. Nah, di sini bentuk pecahannya masih berbeda. Yang satu desimal, yang satu pecahan biasa. Kita samakan bentuk pecahannya menjadi pecahan desimal. Ya, 4/5
desimalnya berapa? Caranya adalah jadikan penyebutnya menjadi penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. 5 bisa kita jadikan 10 ya. Jadi kalau ada angka yang lebih kecil, jadikan yang lebih kecil saja yaitu 10. Kalau memang bisa dijadikan 10 karena kalau jadikan 100 nanti lebih besar lagi angkanya. Jadi kita jadikan angka yang lebih kecil dulu, yaitu jadikan dia 10. Ya, karena kebetulan bisa dijadikan 10 ya. Kalaupun nanti tidak bisa dijadikan 10 berarti jadikan dia 100 atau 1000. Sekarang kita kalikan 2. 5 kali 2 10. Pembilangnya 4 juga harus dikalikan dengan 2 menjadi 8. 8 per 10. Per 10 artinya satu angka di belakang koma karena angka nolnya ada 1. Berubah menjadi 0,8. Dan langkah yang terakhir adalah kita tinggal menjumlahkan 1,05 ditambah 0,8. Langkah kerjanya ada di kotak warna hijau paling bawah. Kita sejajarkan letak koma. Setelah sejajar, tinggal ditambahkan 5 ditambah 0 sama dengan 5, 0 ditambah 8 sama dengan 8, 1 tambah 0 sama dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah 1,85 ya. Jadi seperti itu langkah pengerjaannya. Ini masih satu contoh ya. Nanti di soal mungkin saja kita harus rubah persen ke desimal atau bentuk yang lain menjadi desimal. Jadi intinya kalian harus pahami dulu cara mengubah berbagai bentuk pecahan agar lebih mudah untuk menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan pecahan.